Pemirsa, musibah terjadi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Musibah tersebut terjadi di sebuah pabrik smelter yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Ledakan yang terjadi di pabrik milik PT ITSS itu mengakibatkan puluhan pekerja dilaporkan terluka dan belasan lainnya meninggal dalam ledakan tungku smelter tersebut. Diberitakan ledakan tersebut terjadi saat karyawan PT ITSS sedang melakukan pekerjaan perbaikan tungku dan melakukan pemasangan plat pada bagian tungku tersebut. Namun tiba-tiba ledakan terjadi sehingga membuat beberapa tabung oksigen di sekitar area juga meledak. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan di tungku smelter di kawasan industri tersebut. Dari peristiwa tersebut dilaporkan sekitar 12 orang karyawan perusahaan meninggal dunia. Sementara itu puluhan pekerja mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke klinik milik perusahaan tersebut guna mendapat perawatan intensif. Apa bacaan itu korbannya terbakar di itu ruangan ini? Astaga. Artinya korbannya terbakar. Mana? Oh dong, kasihannya. Tuh. Sementara itu di lain peristiwa, kejadian tragis mengguncang kantor Basarnas Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang pria berinisial Z yang juga menjabat sebagai petugas keamanan di kantor tersebut tewas akibat ditikam oleh RM rekannya sendiri Minggu 24 Desember 2023 lalu. Sebagai sama manusia aku pengen turut berduka walaupun nggak kenal, tapi maksud aku ini sebuah perbuatan yang pasti tidak diinginkan terjadi, dan betapa seramnya kejadian-kejadian yang belakangan ini ada ya. Menurut aku ini juga jadi peringatan untuk kita semua dalam berteman, dalam dunia bekerja, dalam bersosialisasi. Semoga kita bisa tetap waspada, tetap hati-hati, karena zaman sekarang semakin unik-unik, semakin aneh-aneh berita-berita yang muncul. Aku berharap tersangka bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan korban serta keluarga korban juga bisa mendapatkan kekuatan di dalam masa depan. Dalam rekaman video yang beredar dan menjadi viral tersebut, pelaku RM terlihat menyerang korban Z dari belakang. Saat korban sedang duduk sambil bermain gitar di pos penjagaan. Akibat kejadian tersebut, korban langsung meninggal di tempat. Setelah kejadian tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan dimakamkan pihak keluarga. Memang gak ada pilihan pada saat itu. Di situ, gue juga tidak membenarkan dengan dia membunuh. Harusnya mungkin kalau lu nggak nyaman di situ, ya udah lu keluar. Atau lu bisa mengadukan seseorang yang membuat orang ini bisa kapok gitu. Tapi ya gue nggak tahu kondisi junior ini apakah memang kesempatan hidup buat dia ini, apakah salah satunya cuma di pekerjaan ini, ya mungkin itu yang jadi pilihannya dia gitu. Tapi kan dengan membunuh itu kadang ada keluarga juga yang mungkin dia lagi, ya senior ini memang jahat, tapi mungkin dia secara pribadinya dia ada keluarga yang memang dia pelihara juga. Usai melakukan perbuatan sadisnya itu, pelaku RM melarikan diri. Namun tidak lama kemudian, pelaku ditangkap oleh tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan. Diketahui pelaku melakukan aksi biadabnya itu lantaran emosi terhadap korban karena selalu disuruh-suruh oleh korban selaku seniornya secara berlebihan. Hal itulah yang menyebabkan pelaku hingga menikam korban. Sebenarnya itu soal komunikasi aja sih, kayak misalkan senior untuk menyuruh junior juga mungkin ada batas-batas yang oke lah, hari lu udah berapa kali nyuruh itu kan harus dihitung juga gitu kan. Kayak misalkan karena orang disuruh kalau terlalu sering juga gondok kan, juga kayak asal banget kenapa harus gua terus, kan masih ada anak-anak yang lain, junior yang lain.
Tapi memang senioritas itu memang susah banget dihilangin sih, karena memang mendarah dagingnya gitu. Ketika dia udah diperlakukan seperti itu, dia nggak terima, akhirnya dia melakukan hal yang sama lagi.